Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Jadi kembali saya katakan bahwa sahabat-sahabat ini karena keberkahan yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka sebagai pedagang tapi mereka juga tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf nggak sedikit di antara masyarakat kita dagangannya laku, ya, jadi lupa dengan Allah. Ya. Kita bangun jam 3, kita bangun jam 4, oh tetangga kita bangun, subhanallah. Besok paginya kita bilang, wah mas, saya kagum sama sampean 3:30 tuh bangun. Waduh maaf Pak Ustadz, saya 3:30 mesti ke pasar. Beli daging, soalnya kalau udah lebih dari subuh, kemudian nggak dapat daging yang bagus. Terus mas sholatnya di mana? Dia diam, nggak sempat sholat. Astagfirullah, bangun 3:30, nggak sholat. Bahkan subuh nggak sholat. Kenapa? Ngejar dapat barang bagus di pasar. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nggak demikian Bapak Ibu. Ya. Nabi mengajarkan bahwa seorang itu menjadi pedagang, tapi tidak melupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Berkah dari sedekah yang mereka lakukan. Baik, ya, saya nggak ingin lama karena ini slide-nya agak panjang. Yang berikutnya hadirin khotul iman rahimakumullah. Nabi SAW di antara cara beliau dalam berdagang ya adalah beliau itu murah hati dalam jual beli. Ya, beliau ini murah hati dalam jual beli. Sahabat Jabir bin Abdullah ya, beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ya, rahimallahu ra'an samhan fi bai'ihi. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang murah hati ketika menjual, murah hati ketika membeli, murah hati dalam menuntut haknya. Subhanallah. Ya. Jadi dalam berdagang, Nabi juga orang yang murah hati. Ya. Nggak saklek, orangnya nggak ngototan. Ya. Nggak kemudian maunya sewot, maunya berantem. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, kalau ada yang nawar, sabar. Ya. Kalau dia menjadi pembeli, ya dia juga sabar dalam menginikan dengan pembeli. Jadi kembali bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa beliau dalam jual beli itu samhan fi bai'ihi. Ya. Beliau itu murah hati ketika beliau menjual, ya. Nggak kemudian keluar kata-kata kasar kepada yang mau beli. Ya. Kadang kan yang beli itu nawarnya subhanallah, ya. Ya, karena merasa kayak di Indonesia nawarnya setengah harga. Berapa sering saya ngantar jamaah untuk belanja di Mekah, belanja di Madinah, nawarnya itu separuh harga. Ya. Mereka bilang, kalau di Tanah Abang biasanya separuh harga, Pak Ustadz. Saya bilang, nih di Mekah, nih di Madinah. Ya. Subhanallah, nggak sedikit yang kemudian, ya kalau di Mekah itu tukang jualannya kemudian, ruh, udah pergi, karena keterlaluan. Ya. Nah, ini juga nggak baik. Tapi kalau kita di Madinah, kita lihat bagaimana ketika ada pembeli yang nawarnya keterlaluan, mereka hanya cuma diam. Paling begitu doang. Ya. Jadi murah hati dalam jual beli. Ya. Ketika kita jadi penjual, jangan gampang kesel. Ya. Jangan gampang kesel. Ya. Ya, kita pahami, tetap senyum. Ya. Mungkin mohon maaf ada orang milih pakaian dicari lagi, dia cari ini ya. Jangan sampai, Bu, jadi yang mana sih? Ini diberantakin, itu diberantakin ya. Bapak Ibu Allah SWT, samhan fi bai'ihi. Ya. Berapa banyak orang yang nggak jadi transaksi atau jual beli lantaran nggak sameh, ya. Nggak nyaman dalam jual beli ini, nggak nyaman dalam jual beli ini. Saya ikut sharing di sini ya, karena saya lihat di sini juga banyak para pedagang. Ya, saya memahami bahwa dakwah ini bagi saya adalah sedekah ilmu. Jadi dakwah itu bukan pekerjaan. Dakwah bagi saya adalah sedekah ilmu. Saya dengan istri ada usaha yaitu, nih kalau orang Betawi, kalau orang Jakarta yaitu kos-kosan atau kontrakan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ada beberapa kali kejadian kami beli rumah dari orang, ya. Ini rumah udah ditawar sama orang lain, ya. Harganya lebih tinggi dari kami. Tapi mereka jual kepada kami. Kenapa? Karena Ustadz nggak rese mau nawarnya. Ustadz nggak rese itu, ya kalau bahasa Arabnya samih, ya. Jadi nggak apa bahasa Indonesianya rese. Jadi nggak ribet ketika nawar, ketika mau ini. Jadi kadang ada yang mau beli, nih surat-suratnya gimana? Oh dia ini segala macam, dia ribut segala macam. Oh ini kok ada retaknya nih begini nih. Ya. Padahal harganya udah mau jadi, tapi kemudian diungkit lagi biar harganya kemudian turun.
Banyak yang kemudian aduh dah, nggak mau deh. Kalau orangnya kemudian rewel, ribet. Nah, kalau orang Jakarta bilang rese ya. Jadi kembali itu samih. Ya. Jadi berapa sering kita jual beli, baik kita pembeli ataupun kita penjual, jadi transaksi lantaran kenapa? Samih itu tadi. Enak kayaknya jual beli sama dia. Ya. Nggak rewel, nggak ribet, nggak banyak ini, nggak banyak itu. Dia. Itu samih. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Nabi SAW itu dalam jual beli, Nabi mengajarkan kepada kita untuk samih. Ya. Jadi nggak kalau rewel dalam artian teliti nanya itu oke. Tapi kalau ini misalkan udah deal harganya, ya. Saya kasih contoh misalkan, mohon maaf, abang saya ingin jual rumah di satu kota, ya. Dari harganya sekian, wah diturunin, tapi kan sekarang lagi pandemi Pak, turunin dong, diturunin, oke. Deal sekian, ya. Terus gimana nih untuk kemudian pajaknya? Ya udah, kalau pajak penjual saya yang tanggung, kalau pajak pembeli berarti bapak yang ketanggung. Oke, udah deal. Wah tapi kan lagi gini. Masih kemudian rewel lagi, harganya udah oke, dilihat lagi halamannya berantakan lah, ini segala macam. Nah ini model yang tidak samih dalam jual beli. Ya, ya. Kalau memang kita mau detail, itu di awal, sebelum kemudian kesepakatan harga. Ketika harga kemudian sudah sepakat, namun kemudian tricky, ya, kemudian ada cara-cara lain untuk kemudian ngurangin lagi, ya, biar kemudian penjual itu jadi down, ya, murahin. Ah, ini saya kira itu tidak samih. Dan Nabi mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang jual beli, ya, dalam keadaan samih. Murah hati ketika dia menjual, murah hati ketika dia membeli, dan juga murah hati dalam menuntut haknya. Ya. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa dalam hadis ini, ya, terdapat anjuran bersikap murah hati dalam transaksi, akhlak mulia, dan meninggalkan pertikaian serta anjuran untuk tidak menyusahkan orang lain, ya, saat menuntut haknya, serta mudah memberikan maaf pada saat jual beli. Ya, subhanallah. Baik. Yang berikutnya di antara contoh murah hatinya Nabi SAW, nih, ya, di atas tadi saya sebutkan bahwa Nabi itu pernah jual beli langsung beliau yang melakukan. Ini contoh yang kedua. Tadi di atas itu adalah contoh dari Jabir bin Abdullah. Sekarang contoh dari Umar bin Khattab. Ya. Sahabat Ibnu Umar cerita. Ya. Suatu saat, kata beliau, aku bersama dengan Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Aku menunggang anak unta, artinya unta yang masih muda umur. Ya. Dan ternyata anak unta itu sulit untuk dikendalikan. Ya. Unta ini milik ayahku, yaitu milik Umar bin Khattab. Anak unta tersebut tidak bisa dikendalikan oleh Abdullah bin Umar. Sehingga kemudian anak unta ini selalu ya namanya nggak bisa dikendalikan di depan rombongan. Ya. Lalu Umar bin Khattab kemudian menghalau. Ya, jadi artinya jangan sampai paling depan. Ya. Kemudian dibawa ke belakang. Lagi di belakang Nabi kemudian berkata kepada Umar, "Hei Umar, jual unta ini kepadaku." Ya. Maka Umar kemudian mengatakan, dia jadi milikmu ya Rasulullah. Artinya Umar pengen ngasih, kata Nabi enggak. Jual unta ini kepadaku. Ya. Umar kemudian mengatakan, oke, aku akan jual. Nabi SAW kemudian membeli kepada Umar bin Khattab, dan kemudian belum menghampiri Abdullah, anaknya Umar, dan kemudian Nabi mengatakan, wahai Abdullah, unta ini adalah milikmu, dan lakukanlah apa yang engkau suka daripada unta ini. Ya, lihat murah hatinya Nabi. Nabi beli dari bapaknya, dikasih ke anaknya. Itulah murah hatinya Nabi SAW. Seperti tadi yang Nabi lakukan terhadap sahabat Jabir bin Abdullah, ya. Bagaimana Nabi SAW udah beli untanya Jabir. Jabir diantarkan ke rumahnya, nyampe di rumahnya, untanya dikasihin lagi kepada Jabir. Nabi mengatakan bahwa, ya, apa engkau kira aku menawar kepadamu? Artinya benar-benar aku mau ini? Enggak, kata Nabi. Ya, unta ini tetap milikmu, dan 1 dirham tadi, 1 uqiyah itu adalah milikmu. Lihat murah hatinya Nabi SAW. Mirip kalau ke kita nawar, ya, naik bajai misalkan di Jakarta, ya. Ke Senen bang, berapa? 30.000. Wah, jangan 30.000. Ya Allah Pak, sekarang banyak yang online, saya sepi. Udah 25. Ya, oke deh, ya, daripada nggak ada penumpang. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, nyampe di Senen kemudian dibilangin, Pak, ini 25.000 buat Bapak, yang 5.000 sedekah. Jadi tetap 30.000, tapi 25.000-nya adalah ongkos bajai dan 5.000-nya sedekah. Itu contoh murah hati saya kira. Ya. Ya, misalkan kita pergi ke kedai kopi, kopinya berapa nih bang? Ya, 10.000, wah 10.000, 7.000 deh, nggak ada 7.000, wah karena memang lagi nggak ada misalnya ini, biarin deh 7.000. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Tapi subhanallah, ya,
kemudian ketika dia mau membayar, ya, dia berikan uang 10.000, ya, dan kemudian dikatakan 7.000 ini adalah untuknya dan 3.000 itu adalah sedekah. Ya. Jadi ini beberapa contoh murah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa beliau itu dalam jual beli adalah orang yang murah hati, di mana beliau pernah melakukan kepada Umar bin Khattab, dia beli unta dari Umar bin Khattab dan kemudian diberikan, dihadiahkan kepada anaknya, yaitu Abdullah. Contoh yang lain adalah ini tadi saya katakan, contohnya adalah dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW memberi seekor unta, dan tadi saya katakan beliau balikan kembali. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang berikutnya Nabi SAW mengajarkan dalam jual beli ini adalah, ya, untuk menunaikan hak orang lain. Ya. Nabi SAW, ya, ini kita lihat, ya, bagaimana Nabi SAW orang yang dalam jual beli itu menyenangkan bukan dirinya saja, tapi orang yang berinteraksi dengan beliau itu disenangkan oleh Nabi. Sahabat Abu Hurairah cerita, dahulu Nabi SAW punya hutang kepada seseorang dalam bentuk anak unta, ya, artinya unta yang masih muda. Kemudian orang ini datang kepada Nabi SAW, Nabi pun berkata kepada sahabat, lunasi, artinya tolong bayar kepada orang ini hutang anak unta tersebut. Para sahabat nyari anak unta yang seusia dengan anak unta yang pernah dipinjam oleh Nabi SAW. Tapi nggak ada. Ya. Yang ada itu unta yang lebih berumur, unta yang lebih besar. Ya. Maka Nabi SAW kemudian, ya, memberikan unta tersebut, nggak apa-apa, kasih yang itu. Berikan. Ya. Orang ini kemudian mengatakan, engkau telah memenuhi hakku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu. Nabi SAW kemudian bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi. Ya. Jadi lihat dalam jual beli, ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menunaikan hak orang lain. Kita sebagai penjual, ya, ini Bu, Masya Allah, Ibu udah baik sekali, orangnya nggak rewel, beli barangnya cukup banyak. Ini hadiah ya Bu. Ya. Ketika misalnya, buat apa nih Bu, kok beli makanan banyak? Ini saya mau naruh di masjid, ada buat iftar misalnya. Oh ya udah saya tambahin deh Bu 5. Ya. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita untuk menunaikan hak orang lain dan di sini dipenuhi dengan kebaikan. Ya. Lihat Nabi pinjam anak unta dan kemudian Nabi membayar dengan unta yang lebih besar, dengan unta yang lebih tua. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Poin ini saya hadirkan walaupun memang agak berat saya katakan. Ya. Nah, baik. Ya. Yang berikutnya adalah Nabi mengajarkan dalam berdagang itu menerima jika nggak jadi jual beli itu. Nah, ini yang subhanallah. Ya. Ini makanya saya katakan di bawah, ya, yang dimaksud ini adalah orang yang mulia hatinya itu akan menerima ketika jual beli nggak jadi. Ya, walaupun tadi saya katakan di awal transaksi itu udah jadi, ya, tapi kalau kemudian ada yang pengen ngebatalin, maka kalau hatinya mulia, Nabi mengajarkan, ya udah deh kita ngalah. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, siapa yang menerima kembali barang yang sudah dibeli, karena pembeli mengurungkan pembeliannya, artinya nggak jadi, maka Allah akan mengangkatnya dari ketergelinciran pada hari kiamat. Subhanallah. Ini berat sekali. Ya, ya, ya. Dikatakan dalam Aunul Ma'bud, kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud, yang dimaksud di sini adalah orang yang bermurah hati dan samih, ya, toleran ketika terjadi pembatalan jual beli. Ya. Hal ini menunjukkan kelapangan dan kemuliaan hati. Contohnya, nih, saya kasih contoh. Ya. Ini diambil dari kitab Aunul Ma'bud. Ya. Jika seseorang membeli sesuatu, ya. Kemudian setelah dia beli, dia kemudian, aduh, di rumah nggak taunya udah ada. Ya, misalkan, ya, di rumah nggak taunya udah ada. Ya. Dia nggak ada lagi keperluan dengan barang itu. Atau misalkan, ya, nggak taunya terlalu mahal. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Kemudian dia hendak mengembalikan barang tersebut kepada si penjual. Apabila si penjual tersebut menerima pengembalian tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan kesulitan bagi dirinya dan juga tergelincirnya dia di neraka pada hari kiamat. Artinya Allah akan selamatkan dia nanti pada hari akhirat. Karena kenapa? Karena si penjual, ya, sudah berbuat baik kepada si pembeli tadi. Ya. Jadi saya katakan transaksinya sudah terjadi, ya. Cuma yang beli kemudian baru menyadari, aduh ya Allah,
pas saya hubungin ternyata suami saya beli juga, Pak. Jadi aduh saya nggak perlu ini. Ya. Atau misalkan pas dia ini kan, ya Allah Pak, saya kena musibah ya. Dompet saya pas keluar toko hilang, saya nggak ada ongkos, saya balikin deh, saya buat ini. Nah, ya. Jadi kembali bahwa kalau kemudian ya, seorang penjual ini menerima lagi pengembalian barang yang sudah dibeli oleh penjual dengan alasan-alasan yang alasan-alasan yang tadi ya yang bisa dibenarkan, maka kata Nabi SAW, kalau si penjual menolong pembeli dengan menerima pengembalian barang tersebut, Allah akan tolong dirinya nanti pada hari kiamat. Ya. Allah selamatkan dirinya. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Yang berikutnya Nabi SAW, ya, dalam jual beli, ya, ini dalam berdagang, itu nawar tapi nggak bikin rugi penjual. Kalau beliau jadi pembeli itu nawar tapi nggak bikin rugi. Ya. Dari Suwaid bin Qa'id, ya, dia berkata, aku dengan Makhramah bin Abd, ya, memasok pakaian dari Hajar. Ini nama satu. Lalu kami bawa ke Mekah. Tiba-tiba Nabi SAW berjalan dan mendatangi kami, lalu menawar kami untuk membeli sebuah sirwal celana. Maka kami pun kemudian menjualnya. Nabi SAW, ya, terkadang beliau membeli, terkadang beliau menjual, tapi beliau itu kalau membeli dari orang, nawarnya itu nggak bikin rugi penjual. Subhanallah. Mohon maaf ya. Kadang kita nawar dari orang yang jualnya sederhana, tapi ya Allah, ya, ini pisang berapa nih? Ya, 15.000 udah 25.000, padahal subhanallah. Ya, 2 sisir. Oh, kalau supermarket kita nggak ini, kalau di kafe kita nggak ini, ya nggak pakai nawar. Kalau tempat-tempat yang ini udah rakyat kecil, yang ya Allah ya, kita lihat tadi habis keluar sholat zuhur dari masjid, masih bawa barang dagangannya, ya jualan pakai gerobak buah, nawarnya sampai keterlaluan. Ya, jangan. Ya, Nabi mengajarkan kalau nawar nggak bikin rugi penjualnya. Ya. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, masih kelanjutan hadis dari Suwaid bin Qa'id tadi. Saya salah tulis, Suwaid bin Qa'id tadi, ya, di mana Nabi SAW mengajarkan juga kalau nimbang itu yang benar. Kalau kita jadi penjual, nimbangnya yang benar. Ya. Jangan sampai kita kemudian mengurangi takaran. Nabi SAW bersabda, nah si kelanjutan hadis tersebut, ya, zin wa arjih. Ya. Bahasa hadisnya adalah zin wa arjih. Timbang dan beratkan, artinya timbang dan yang benar dalam nimbangnya. Ya. Jadi kalau kemudian kita ngejual, ya, bagaimana kemudian kalau memang pakai timbangan yang benar, kalau misalnya kita pakai porsinya yang benar, ya, jangan sampai kemudian beda-beda. Kalau memang ibaratnya rasa, ya rasanya yang sama, ya, jangan sampai kemudian hari ini begini, besok dikurangi. Ya. Saya tertarik ketika di Sydney ada seorang jamaah. Beliau dulu presiden, artinya ketua organisasi. Beliau punya kafe. Ya. Itu subhanallah. Terus dari tahun ke tahun itu, setiap kali saya ke Sydney, diajak ke kafenya itu laku. Ya. Dan yang menarik itu, beliau punya jus campuran. Jadi mix jus. Ya. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, yang menarik, setiap kali ke sana dan saya minum, itu rasanya sama. Ya. Saya tanya kemudian, ya, kok ini bisa sama ya? Ya, jadi itu ada apel dicampur dengan apa segala macam. Karena ternyata hadirin khotul iman rahimakumullah, beliau itu diukur. Jadi ini sekian gram, ini sekian gram. Kalau kondisi wortelnya lagi gimana. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita dalam jual beli, dalam berdagang mengurangi takaran, ya, atau mengurangi komposisi, ya, atau mengurangi ramuan. Ya. Ini yang kemudian menjadi tidak baik dalam jual beli. Hadirin khotul iman rahimakumullah, ada berapa menit tapi maaf. Sebelum ke poin yang sangat penting, saya memberikan berikutnya Nabi SAW, ya, dalam jual beli itu beliau memberikan kepada kita pelajaran untuk memberikan penangguhan bagi orang-orang yang memang memerlukan, bagi orang yang berhutang. Ya. Dari sahabat Abu Yusr, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan atau membebaskan hutangnya, maka Allah akan menaunginya dalam naungan Allah pada hari kiamat. Subhanallah. Ya. Baik. Berikut ada beberapa hukum seputar jual beli. Ya, jadi ada yang bertanya, Ustadz, tema sirah kali ini cara Nabi dalam berdagang, tapi kan
Nabi setelah diangkat menjadi Rasul tidak banyak jual beli. Maka saya katakan bahwa ya setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian Nabi mengajarkan para sahabat, maka apa yang Nabi ajarkan itu apa yang beliau praktekkan. Ya. Jadi beliau bukan kemudian menghayal, bukan beliau kemudian ngawang. Apa yang beliau perhatikan, apa yang beliau alami ketika beliau menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pembeli, itulah yang kemudian diajarkan. Ya. Karena waktunya singkat, saya hadirkan beberapa hukum seputar jual beli yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Yang pertama adalah Nabi SAW. Ya, itu melarang riba. Melarang jual beli fiktif. Ya, gharar. Ya. Bagaimana spekulatif, ya, jual beli spekulan. Dan Nabi SAW melarang apa yang disebut dengan jual beli inah. Nah, ini saya hadirkan hadis tentang larangan riba banyak. Hadis tentang larangan jual beli fiktif atau spekulan, atau bahasa hadisnya adalah gharar, itu juga cukup banyak. Ya. Nah, saya hadirkan hadis tentang Nabi melarang jual beli inah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah." Bila kalian jual beli dengan cara inah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan sapi, artinya sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizar', kalian juga sibuk dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, ya. Jadi melakukan jual beli inah, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, dan kalian tidak punya semangat perjuangan jihad, sallallahu alaikum dzullan, maka kalian akan ditimpakan kehinaan. Dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu sampai kalian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya ingin mengatakan jual beli inah itu adalah menjual kembali kepada penjual. Si pembeli menjual kembali kepada si penjual dengan harga yang lebih murah. Ya, ini inah. Ya, contoh misalkan, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Bapak misalkan, mohon maaf, ya, ngambil motor dengan cara kredit. Ngambil motor dengan cara kredit itu masih cicil, ya. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, harganya itu kalau diinikan ya sekitar 20 juta, ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lalu kemudian ya dijual lagi kepada yang menjual pertama. Jadi si pembeli, misalkan saya Agus. Kemudian ada namanya Asep, ya. Asep menjual motor kepada saya dengan cara kredit, hutang. Ya. Selama 10 bulan, harganya 20 juta. Bisa dipahami? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, saya kemudian jual balik kepada Asep dengan harga 15 juta. Ya. Tapi secara cash. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, di sini saya tetap masih ada hutang, cicilan kepada Asep tadi. Ya. Nah, ini yang disebut dengan jual beli inah. Ya, di mana ada selisih, saya berhutang kepada Asep, saya jual lagi motor tersebut dengan cash, ya, tapi saya masih ada hutang, di situ ada selisih, itu yang disebut dengan jual beli inah, dan ini termasuk di antara riba yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang berikutnya, hadirin khotul iman rahimakumullah, di antara beberapa hukum dalam jual beli adalah tentang manfaat dan kerugian barang. Ya, ini menarik. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna rajulan ibta'a ghulaman. Ada seseorang beli seorang hamba. Ya. Fa aqama indah. Ya. Dan kemudian budak tersebut sempat beberapa saat bersama dengan dirinya. Ya. Tsumma wajada bihi aiban. Kemudian si pembeli melihat bahwa hamba ini ada aibnya. Ya. Ada cacatnya. Fa khasamahu. Maka si pembeli ini kemudian protes kepada penjual, lalu kemudian ngadu kepada Nabi SAW, dan si pembeli ini minta agar budak ini dikembalikan dan dia mengambil lagi uangnya. Ya. Maka Nabi SAW ya, kemudian nanya kepada si penjual, gimana menurut engkau si wahai penjual? Kata penjual, budak itu sudah beberapa lama tinggal sama dia, ya. Dan waqad istaghalla ghulami. Dia udah mempekerjakan hambaku, artinya udah dapat manfaat. Ya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, al-kharaju bid-doman. Keuntungan adalah imbalan dari ya, atas jaminan. Artinya Nabi SAW mengatakan kepada si pembeli, kamu udah merasakan manfaat daripada hamba tersebut, kamu sudah mempekerjakan dia, ya, dan keuntungan yang kau dapat itu
sudah merupakan jaminan. Artinya apa? Dia nggak boleh lagi untuk kembalikan. Orang udah dipakai. Ya. Nah, ini menjadi salah satu dasar bahwa ketika seseorang itu sudah jual beli dan barang tersebut sudah digunakan, kalau kita mungkin sudah dirobek, kalau di kita mungkin struknya nggak ada, kalau di kita mungkin kalau misalnya asuransi ternyata motor itu sudah sempat dioprek, artinya dibuka mesinnya, ketika kemudian sudah diambil manfaatnya atau dirasakan manfaatnya oleh pembeli, maka dia tidak boleh untuk mengembalikan kepada si penjual. Jadi Nabi mengajarkan begini dalam berdagang. Berikutnya adalah resell. Nah, ini tadi saya katakan, ngejual balik, ya, ngejual lagi kepada si penjual tersebut. Sahabat Ibnu Abbas menuturkan, ya, resell ini ngejual lagi kepada orang sebelum kemudian diterima. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya sampai benar-benar dia terima. Sampai benar-benar dia terima. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya kayak bahan makanan. Artinya walaupun Nabi mengatakan ini bahan makanan, tapi yang lain juga, kalau belum diterima oleh si pembeli, maka si pembeli nggak boleh ngejual. Nah, ini yang nanti mungkin akan banyak yang nanya tentang reseller nih. Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi misalkan ya, nah ini contohnya begini. Tahu seorang ulama yang menjadi murid Ibnu Abbas, dia tanya ya, kepada gurunya itu Ibnu Abbas, kenapa? Ya, qultu Ibnu Abbas, kaifa dzak? Kenapa kok dilarang ya jual beli sebelum diterima barangnya oleh si pembeli? Ibnu Abbas mengatakan, dzaka dirham bidirham wa ta'amu marjan. Ya, kata sahabat Ibnu Abbas, soalnya kalau demikian itu mirip kayak orang jual beli dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, contoh misalkan, ya, ada orang beli misalnya apel, ya. Apel ini 10.000, ya. Belum nyampe atau belum diterima oleh si pembeli, dia udah jual lagi. Ada yang mau nggak nih apel 12.000 misalnya? Oh iya, ya. Nah, dia kemudian bilang kepada yang di awal, ya, kepada si penjual, udah langsung aja kirim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kata sahabat Ibnu Abbas, ini mirip kayak jual beli uang, ya. 10.000 jadi 12.000, barangnya belum diterima, ya. Jadi ini mirip kayak kata sahabat Ibnu Abbas, jual beli dirham jadinya, ya. Nah, ini di antara yang dilarang. Hadirin khotul iman rahimakumullah, di antara hukum jual beli yang lain adalah resiko penjualan. Berkaitan dengan resiko penjualan, ya. Nabi SAW berpesan tentang jual beli. Memang contohnya adalah tentang buah. Nabi SAW mengatakan, "Lau bi'ta min akhika thamaran, fa asabathu ja'iha, fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an, bima ta'khudh mali akhika bighairi haq." Kalau misalkan engkau membeli, ya, buah-buahan dari saudaramu, lalu kemudian ditimpa bencana, maka tidak halal bagimu sedikit pun dari pembayarannya. Jadi artinya, orang punya pohon kurma, kemudian dia udah deal harganya. Ya. Jadi ini bukan spekulan. Ya. Ini cuma jual beli buah yang sudah masak, cuma belum dipetik. Bisa dipahami. Jadi belum spekulan. Kalau spekulan itu kan buahnya itu masih mentah, masih pentil atau masih bunga, udah dibeli. Nah, ini spekulan. Kalau ini cuma belum diturunin. Ya, misalnya, oh ini. Nah, sudah deal tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, ternyata sebelum dijual walaupun sudah deal harganya, terjadi hama, ya, habis buah-buahan itu. Maka ya, sepanjang belum terjadi transaksi, sepanjang kemudian belum terjadi akad, kata Nabi SAW, itu masih jadi tanggung jawab penjual. Ya. Jadi penjual tidak bisa kemudian mengambil uang dari pembeli atau calon pembeli tadi, karena kenapa? Belum terjadi akad ataupun transaksi. Nabi mengatakan, bima ta'khudh min mali akhika bighairi haqq. Bagaimana mungkin kalian mengambil harta saudaramu tanpa ada kebenaran? Ya. Jadi resiko penjualan sebelum terjadi transaksi itu ditanggung oleh penjual. Ya. Kecuali kalau sudah terjadi transaksi. Nah, ini juga hadirin khotul iman rahimakumullah, ketika si pembeli belum terima barangnya, ya, ketika terjadi sesuatu pada barang, maka ini masih menjadi tanggung jawab dari penjual. Ya. Nah, hadirin khotul iman rahimakumullah, saya kira waktu yang memisahkan kita, ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang
mengajarkan kepada kita berbagai macam hal dalam kehidupan. Bukan saja tataran ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keseharian beliau juga mengajarkan berbagai tuntunan kepada kita, ya. Dan yang menariknya adalah Nabi SAW sebagai pelaku, ya. Nabi ketika mengajarkan tentang berdagang, beliau juga pedagang. Ketika beliau mengajarkan bagaimana jual beli, beliau juga pernah jadi pembeli. Jadi bukan cuma teori, tapi betul-betul aplikatif yang bisa kemudian kita laksanakan. Ya. Dan tadi saya katakan bagaimana Nabi memberikan kepada kita contoh cara beliau berdagang, dan yang menariknya adalah beliau mengkombinasikan antara sisi dunia, yaitu jual beli, dengan bagaimana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan untuk membersihkan berdagang kita dengan bersedekah. Itulah karenanya kita saksikan bagaimana para sahabat, mereka saudagar-saudagar kaya, tapi mereka tidak lepas qiyamul lailnya. Mereka tidak lepas khatam Qur'annya. Bahkan mereka orang-orang yang semakin Allah berikan keberkahan kepada mereka. Ya, ya. Hadirin khotimah rahimakumullah. Dan tadi saya katakan, Nabi SAW ketika diangkat menjadi Rasul dan beliau memberikan berbagai macam pelajaran kepada para sahabat, ini bukan karena teori semata, karena memang beliau ngerti betul suasana jual beli. Ya. Dan saya kira tentang fikih jual belinya itu banyak dibahas dalam kitab fikih, yaitu dalam bab al-buyu', bab tentang jual beli. Saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran tentang serial kehidupan Nabi, bahwa Nabi adalah seorang pedagang, Nabi adalah seorang yang jujur dalam berdagangnya, seorang yang menguntungkan semua orang yang berinteraksi dengan beliau. Baik orang itu adalah penjual, baik orang itu pembeli, semuanya menguntungkan ketika berinteraksi dengan Nabi SAW. Hadir khotaliman rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC, Pak Farhat. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Namun sebelum itu ada pengumuman dari Master Joe. Master Joe, silakan di-unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu, saudara sekalian di mana saja berada. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz ngasih siraman rohani. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ya sehari-hari kita. Khususnya di Indonesia, kalau seandainya bisa cara berdagang ngikutin Nabi Muhammad SAW, saya yakin semuanya akan happy dan makmur lah. Insya Allah. Ada pertanyaan tadi, tapi kelihatannya mepet banget ya. Di sini udah mau maghrib ya. Itu tadi mungkin ya kita kecil-kecilan berusaha berdagang gitu ya. Tapi bagaimana adab-adab kita kalau melayani kepada orang-orang non-muslim, khususnya kita masuk ke gereja-gereja, itu bagaimana adabnya? Yang pertama. Yang kedua, saya cuma mau mengingatkan kepada saudara-saudara kita di mana saja berada, ya kita pembangunan masjid di Los Angeles, di Etoher, sekarang ini masih dalam keadaan berapa persen, yaitu kurang lebih 60% itu ya. Rencana kalau tidak ada halangan Oktober November ini selesai ya, tapi masih ada keperluan yang harus diperlukan dana. Jadi kalau masih ada kesempatan rezeki, saudara-saudara kita di mana saja berada, jangan lupa sisihkan rezekinya untuk tabungan di akhirat. Itu saja, bisa dilihat nanti kalau donasi lewat di Infola atau langsung dengan saya sendiri, nggak apa-apa. Ya, lihat di Infola Indonesian Muslim Foundation, di situ nanti ada letak untuk donasinya. Saya menganjurkan saya kalau bisa lewat Zelle itu lebih praktis dan kita untung tidak dapat potongan. Lewat PayPal juga bisa, cuman potongannya besar. Tapi saya menganjurkan kalau bisa lewat Zelle, ya itu bersih kita terima. Itu saja Ustadz yang saya sampaikan. Saya senang sekali bisa tatap muka lagi sama Pak Ustadz. Insya Allah dari lain kesempatan bisa ketemu lagi. Amin. Ya, gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada juga pertanyaan, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Apa Ustadz langsung bacakan atau saya membacakan, Ustadz? Yang di chat ya? Yang di chat, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Biar saya yang baca. Yang pertama dari Rusmiati Tuti.
Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan berdagang kecil-kecilan, misalkan makanan atau pakaian, idealnya ambil untung berapa? Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, sekali lagi bahwa tadi saya jelaskan hadis dari Urwah Al-Barqi, para ulama menyimpulkan bahwa untuk mengambil keuntungan dalam kajian fikih ataupun hukumnya tidak ada batasannya. Artinya 100% juga nggak apa-apa, asalkan tarodin, ya, ridho. Cuma saya menyarankan adalah kewajaran juga, ya, kewajaran juga. Misalkan ibu jualan makanan, kalau di Indonesia misalnya lontong sayur, harganya 50.000, ya orang mikir juga gitu ya, nantinya nggak ada yang beli. Ya. Jadi saya kira dengan kewajaran ini, kalau saya lihat kalau yang namanya dagang itu mungkin sekitar 30%, it's okay, kita ambil apa namanya untungnya. Jadi coba dilihat barang dagangan yang ibu akan jual itu apa, kemudian juga kira-kira yang wajarnya bagaimana. Karena saya sampaikan saat ini di Indonesia dengan pandemi seperti ini, makin banyak yang berdagang sehingga menjadi sangat kompetitif ya, sehingga perlu juga dipertimbangkan harganya jangan sampai kemudian terlalu tinggi. Tapi kalau batas keuntungannya tidak ada batasannya, kalau saya boleh saran sekitar ya 30% ya, itu sudah cukup bagus. Tapi kalau makanan saya kira itu bisa lebih dari 30%. Wallahu a'lam. Yang berikutnya dari Kang Dedi, Ustadz, kalau dulu para sahabat sebagai pedagang juga dai, sekarang sepertinya kok terpisah antara pedagang dan dai. Jarang sekali kita temukan pengusaha sukses seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman dan sahabat-sahabat lain. Apa kira-kira penyebabnya? Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagus sekali ya. Dan apa namanya? Kalau ditanya tentang kenapanya, ya mungkin ada yang pertama itu ada kesalahpahaman, ya bahwa dunia itu terpisah dengan urusan agama. Nah ini mungkin ya yang menjadi faktor tentang hal itu. Ya. Makanya saya angkat kajian sirah ini untuk tadi saya katakan kita selama ini sering mendengar sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf itu berinfak, bersedekah. Tapi jarang kemudian kita bahas mereka bisa bersedekah itu dari apa. Ya. Tadi Pak Rejo menyampaikan bahwa ini menjadi proyek surga buat kita. Ya. Masjid At-Thahir masih memerlukan untuk renovasi. Ini mestinya menjadi sebuah apa ya, katakan pemicu bagi kita. Ya. Nah kita lihat para sahabat itu banyak sedekahnya. Tapi kan jarang kita bahas para sahabat dapat uangnya dari mana. Ya. Dan ternyata mereka adalah para pedagang. Jadi buat Kang Dedi saya ingin mengatakan yang pertama boleh jadi karena kesalahpahaman bahwa wah kita nggak ngurusin dunia lah, padahal tidak demikian. Dan tadi saya katakan bahwa ketika para sahabat ini berdagang dan mengikuti petunjuk Nabi bahwa mereka membersihkan dengan bersedekah, ternyata Allah jadikan mereka saudagar yang murah rezeki dan juga taat pada Allah. Yang kedua, mungkin ini sekali lagi karena belum mengadakan research ya. Yang kedua mungkin Kang Dedi yang boleh saya inikan adalah bahwa untuk dagang bisnis itu kan ibarat kata jatuh bangun, ya, dan mungkin lebih banyak jatuhnya dari bangunnya, ya. Nah, saya kira perlu yang pertama adalah menyadarkan, yang kedua itu kalau istilah keren sekarang tuh coaching saya kira, ya, bagaimana dibimbing bahwa yang namanya usaha tuh kayak bagaimana, ya. Ya, mohon maaf ini failed story, ya, cerita gagal, ya, saya mengatakan dan itu jadi pelajaran besar. Saya dengan istri di Yayasan Yatim di Bogor itu berusaha untuk katakanlah coba ternak lele. Ya. Bagaimana, saya lihat banyak yang jual pecel lele dan lain sebagainya. Ada lahan, kita buat kolam, ya, kita beli bibit, kita tanam. Ya. Wah itu kita udah ngitung tuh. Ya. Bahwa beli bibit sekian ribu ekor, kasih pakan, nanti akan ya kurang lebih sekian, kita jual sekian. Apa yang terjadi? Ketika panen, ternyata nggak sebanyak dari jumlah bibit yang kita tebar. Kita jadi baru tahu, ternyata ya dalam ilmu katakanlah peternakan lele, lele itu nanti besar dan menjadi A, B, C. Artinya nggak semua besarnya sama. Karena kenapa? Ketika dikasih pakan, mereka berebut. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah ketika mereka kelaparan, lele-lele yang kecil atau junior-juniornya, mereka kanibal, mereka makan. Ya. Jadi kan ini perlu bimbingan ya, perlu coaching ya. Untuk bisnis itu nggak bisa langsung kemudian ada modal, ada semangat go ahead, nggak, ya perlu coaching, perlu bimbingan. Jadi saya kira para dai, para ustadz juga perlu dibimbing, terutama sekali adalah yang pertama passionnya kemana ya.
dia cocoknya itu apa? Ya tadi saya katakan saya dengan istri ya kita arahnya itu dengan kontrakan, kos-kosan kalau kata orang Betawi. Karena kenapa? Karena nggak perlu banyak usaha harian. Kayak sekarang saya bisa ngisi, bisa apa. Tapi kalau dagang, waduh nggak bisa nih saya. Tapi kalau kontrakan kan ya paling setahun sekali kita kontrol. Wah ini chatnya ngelotok, kita chat lagi, ininya rusak. Jadi saya kira perlu bimbingan kepada para ustadz atau dai ini, passionnya untuk dagang itu apa cocoknya. Ya. Kan kita juga nggak mau kemudian izah ustadz itu, misalnya ustadz dagang cilok misalnya kan, ya memang tidak aib, tapi gimana gitu ya. Jadi saya kira itu Kang Deddy yang pertama mungkin karena kesalahpahaman bahwa kalau udah ustadz nggak usah ngurusin akhirat, nggak urusin dunia. Atau yang kedua tadi saya katakan karena untuk usaha ini sering jatuh bangun, bahkan sering jatuhnya, maka perlu bimbingan, perlu coaching dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Dedi Ali Imron nih, lagi banyak Dedi nih hari ini ya. Assalamualaikum. Ya. Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah cara berdagang, apabila jual beli telah dilakukan, maka barang tidak dapat dikembalikan. Saat ini pelaku penjual banyak menawarkan kepada pembeli bahwa barang tersebut dapat dikembalikan jika barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan atau bergaransi. Bagaimana kita menyikapi kondisi jual beli yang demikian? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, terima kasih ya dari Pak Dedi Ali Imron ya. Ini yang saya katakan tadi adalah jenis khiyar ataupun jenis jual beli yang kita masih ada hak untuk memilih. Ya. Makanya tadi saya katakan dalam hadits Hakim bin Hizam radhiyallahu an bahwa yang namanya khiyar, hak melanjutkan jual beli atau membatalkan, itu ada yang memahami selama masih di satu lokasi, ada yang memahami sepanjang masih ada akadnya. Ya. Jadi dengan demikian maka ya kalau kemudian masih bergaransi dan kemudian masih bisa untuk menukar ya, atau kalau kemudian dia, maka saya kira itu adalah jual beli yang memang dibolehkan karena memang akadnya demikian. Saya kira di Amerika di beberapa kota saya dapatkan beberapa pertokoan yang modelnya demikian ya, di mana kita bawa dulu dan kemudian kalau memang dikasih waktu misalnya 3 hari ternyata kita nggak cocok, kita boleh untuk pulangkan atau kembalikan dan kita ngambil uang. Ya, walaupun saya tahu betul ada sebagian yang agak kurang bertanggung jawab. Ya, jadi memang dia tidak niat untuk membeli, cuma dia pengen datang ke sebuah party, ya, dia ambil jas, dipakai setelah after party, setelah party dikembalikan. Saya nggak cocok ini katanya. Saya kira Allah Maha tahu dari segala tipu daya seperti itu, ya. Ya, jadi kembali bahwa jual belinya sah dan cara dari dia untuk mendapatkan pelanggan dengan memberikan garansi juga tidak mengapa, ya, sesuatu yang dibolehkan, tapi sekali lagi jangan sampai kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Yang berikutnya adalah dari Bu Nikmah Hasibuan. Ya. Ustaz, bagaimana dengan kondisi harga bahan sudah pada naik dan penjual memilih mengurangi komposisi tapi harga barangnya tetap. Bagaimana dengan begitu? Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Kalau memang sekali lagi bahwa ini bentuknya adalah antarodin, ya, saling ridho, ya, saling ridho, maka itu tidak mengapa. Misalkan tadi Ibu Nikmah bilang ya harga bahan itu naik. Ya. Kita kalau misalkan mohon maaf kasih contoh yang ringan misalnya jualan bakwan. Kalau bakwan ini naik harganya jadi 2.000. Ini nggak ada yang beli, ya, karena kondisi pandemi orang susah, ya. Yang sering terjadi gimana? Bakwan yang tadinya besarnya segini jadi dikecilin, gitu. Nah, kalau penjual itu kemudian melihat dan dia, Bu, kok jadinya kecil, Bu? Barang lagi mahal dan dia beli, sah jual belinya, gitu. Nah, ini yang saya kemudian wanti-wanti kalau jual belinya online. Apabila terjadi perubahan ukuran, apabila terjadi perubahan spesifikasi atau dalam bahasa kerennya ingredientnya, maka itu perlu disampaikan. Ya. Nah ini jual beli online ini memang banyak ininya ya, rambu-rambu yang harus diinikan. Tapi kalau jual beli offline, orang ketemu langsung fisiknya dan dia melihat, oh ternyata ukuran bakwannya lebih kecil dari hari sebelumnya, dan kemudian dia mendapatkan penjelasan bahwa ini lantaran mahal, maka tidak mengapa. Contoh misalkan, mie instan saja. Bapak Ibu kalau suka mengkonsumsi mie instan, harganya nggak naik. Tapi kalau kita pegang, itu
lebih kecil dari yang biasanya, ya. Lebih kecil dari yang biasa. Karena itu merupakan strategi marketing untuk kemudian tidak menaikkan harga, tapi juga tidak rugi. Ya. Pada saat mau Ramadan misalnya, kalau di Indonesia itu kan banyak sirup. Ya. Itu kalau ibu saya bilang nih, botol sirup makin langsing aja ini. Ya. Harganya nggak naik, tapi makin langsing dia. Tingginya sama, tapi tadinya misalnya jadi makin langsing. Dan ketika dilihat mililiternya memang berkurang. Jadi kalau memang offline, ngelihat langsung, wah ini kok jadi lebih sedikit, lebih kecil, dan dia tetap membeli, berarti dia ridho. Tapi kalau online, maka sebaiknya untuk kemudian disampaikan, ya. Kalau perlu kemudian ada ini ukurannya, ini beratnya, sehingga kemudian tidak gharar, tidak spekulatif. Jadi kembali bahwa mengurangi komposisi, ingredient dan lain sebagainya, ya, karena faktor meningginya harga bahan makanan ataupun harga bahan, maka ini dibolehkan sepanjang dia menyampaikan secara terbuka bahwa ini terjadi perubahan, dia lebih kecil, dia lebih langsing, dia lebih sedikit dikarenakan bertambahnya harga ini dan itu. Saya kira demikian. Yang berikutnya dari Ustaz, ada silakan. pertanyaan masuk, Ustaz. Anak kirim ke Prepat Ustaz langsung. Oh, baik. Ya. Oh ya, baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang pertama dari yang berikutnya ya, kita inikan dulu dari Pak Fahmi. Ya. Mohon penjelasan tentang riswah, tips dan sedekah di dunia hospitality seperti hotel, restoran. Terima kasih. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Riswah itu, ini saya sampaikan pada 2 pekan lalu, ada seorang sahabat yang dia ngambil disertasi doktornya tentang riswah, ya. Dan saya dapatkan hal yang menarik. Riswah itu adalah pemberian kepada orang untuk kemudian, ya, membolehkan apa yang tadinya tidak boleh, ataupun, ya, membuat tidak boleh apa yang mestinya boleh. Artinya yang semestinya bukan hak dia, itu kemudian dia coba tawarkan uang untuk kemudian jadi milik dia. Nah, itu adalah riswah. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Riswah ini bisa dalam bentuk pemberian, artinya uang, ataupun dalam bentuk fasilitas. Ya. Misalkan, mohon maaf, pejabat dia nggak dikasih uang misalnya, wah kalau sekarang banyak inilah KPK, orang pada ngelaporin, tapi dalam bentuk fasilitas. Ya. Misalnya liburan kemana, ya, dan lain sebagainya. Maka semuanya adalah riswah. Ya. Tapi berbeda dengan tips. Ya. Kalau tips itu adalah bagaimana perasaan puas hati dengan servis yang diberikan, dan tadi kalau dalam bahasa hadis adalah samah, murah hati. Maka apabila misalkan kita kerja di sektor perhotelan, atau misalnya di restoran, saya kira di Amerika juga banyak yang di sana kemudian memberikan tips, maka itu adalah dibolehkan. Ya. Apalagi misalkan saya lihat di beberapa restoran, contohnya di Amerika, di Australia itu secara resmi ya ada kotak untuk tips ya. Kalau yang mau ngasih tips untuk pegawai itu, maka itu adalah hal yang dibolehkan. Ya. Nah, kalau kemudian mohon maaf sekedar saran, ya, Bapak kerja di sektor perhotelan ataupun yang lain sebagainya, ya, dan kemudian diberikan tips, sebaiknya itu dikumpulin dengan teman-teman yang lain, nanti dibagi rata. Agar kemudian tidak mengurangi kecemburuan. Jangan sampai mereka-mereka yang bukannya rumboy, ya, bukan yang di penyajinya itu kemudian merasa giran chefnya ataupun giran yang yang bagian ngelap-ngelapnya nggak dapat misalnya. Jadi saya sarankan, jadi itu riswah. Riswah itu adalah pemberian, baik itu uang ataupun fasilitas, untuk kemudian mendapatkan apa yang mestinya bukan hak dia. Itu namanya riswah. Ya. Baik. Yang berikutnya, Ustadz, kalau promo bayar seikhlasnya gimana hukumnya? Promo bayar seikhlasnya, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Nah, ini saya kira kalau promo berarti dia udah ngitung nih bahwa ini bagian daripada marketing, ya. Saya kira kalau bayar seikhlasnya ya kita bisa kemudian urf yang dipakai, artinya yang wajarnya itu bagaimana, ya. Di kita masih ada yang seperti itu, baik jual beli maupun jasa. Misalkan kemarin ada saudara yang anaknya jatuh kemudian sakit, ya, maksudnya patah, dan kemudian dibawa ke tukang urut. Ya. Di tukang urut nginep tuh, ya. Karena kan harus diurut berapa kali,
Kemudian ketika mau bayar gimana? Ya terserah deh seikhlasnya. Nah ini seikhlasnya ini juga jangan sampai kemudian tadi nggak wajar. Tapi coba ya biasanya orang ngurut berapa ini 5 hari. Jadi saya kira kalau memang demikian, kalau ada promo bayar seikhlasnya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti memang dia sudah menghitung barang promo itu ke dalam cost marketing dan kita bisa memberikan seikhlas kita, tapi saya kira juga ya yang kira-kira wajar. Yang berikutnya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini yang tadi private. Ustadz izin, apakah Ustadz punya rekomendasi kitab hadis atau fikih khusus mengenai jual beli untuk kami? Barangkali ada judul bahasa Arabnya atau terjemahannya juga boleh. Lalu saya pernah dengar Ustadz Salim Afillah bercerita suatu saat Imam Abu Hanifah, seorang tajir, diminta untuk menulis kitab tentang zuhud, semacam menyindir gaya hidup beliau. Imam Abu Hanifah menjawab, aku telah menuliskannya di kitab beliau tentang jual beli. Bagaimana dimensi zuhud kira-kira Imam Abu Hanifah terangkan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tentang kitab jual beli ya atau fikih ini saya sarankan ada buku bagus judulnya adalah Fikih Jual Beli Kontemporer karangan Dr. Oni Sahroni ya. Diterbitkan oleh Republika ya. Bagus sekali, bukunya sangat aplikatif ya. Permasalahan-permasalahan yang aktual sekarang ya. Contoh misalkan jual beli dengan sekarang ini kan ada yang pakai, maaf kalau saya sebutkan misalnya GoPay dan lain sebagainya itu boleh apa enggak? Itu kan kita sekarang banyak beli dengan bukan uang cash ya, bukan cash money, tapi dengan hal-hal seperti itu ya. Atau misalkan Bapak Ibu seperti ini di bawah ada pertanyaan misalnya dropship, tentang reseller, tentang kan sekarang tuh banyak kondisi-kondisi sekarang. Nah, itu buku berkaitan dengan fikih jual beli kontemporer, mohon maaf termasuk juga mohon maaf ya, profesi sebagai blogger atau bukan blogger, vlog kan banyak tuh sekarang yang pada nge-vlog tuh dan itu kan dapat uang ya dari YouTube, dari apa, nah itu boleh nggak profesi seperti itu? Kan suka ada yang ngeprank, bikin apa segala, nah itu masalah-masalah yang kekinian saya kira menarik. Saya juga suka baca-bacanya karena itu masalah-masalah yang sangat kekinian dibahas sangat apik oleh Dr. Oni Sahroni. Jadi kalau buku kontemporer itu, kalau buku klasik, saya sarankan kalau misalkan ini yang nanyanya pengen lebih dalam, kitab Al-Amwal karangan Imam Abu Ubaid. Kitab Al-Amwal karangan Imam Abu Ubaid. Ya. Kalau bahasa Indonesianya ada terjemahannya, kalau nggak salah diterjemahkan oleh Pustaka Al-Kautsar. Judulnya adalah Ensiklopedia Harta dalam Islam. Jadi harta dalam Islam itu ternyata ya banyak tuh ya. Artinya dari yang jual beli, dari apa segala itu karangan Imam Abu Ubaid, judulnya adalah Al-Amwal ya. Dan itu sudah terjemahkan. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang fikih jual beli dari kitab-kitab klasik, saya sarankan untuk cari yang kita mudah memahami, jangan kemudian disibukkan dengan perbedaan-perbedaan pendapat sehingga bagi yang awal belajar itu akan menyulitkan, pusing. Ya. Jadi cari yang penjelasannya lebih menarik. Jadi 3 itu yang saya sarankan. Yang pertama adalah buku karya Dr. Oni Sahroni tentang fikih muamalah kontemporer, jual beli kontemporer ya. Yang kedua adalah Al-Amwal karangan Imam Abu Ubaid ya. Yang ketiga adalah tentang buku-buku fikih jual beli tapi yang cara penyajiannya lebih simpel, lebih sederhana sehingga kemudian memudahkan bagi kita. Terakhir dari Mbak Ika Nur Hikmah, Ustadz kalau dropship dibolehkan atau tidak? Dropship dibolehkan dengan beberapa syarat yang tadi saya katakan, bahwa dia ya memang sudah membeli barang tersebut baru kemudian dijual kepada orang lain. Ya. Jadi sudah menjadi kepemilikan dia. Jadi jangan sampai kemudian seseorang menjual barang yang belum dia miliki lalu dijual sama orang. Ya. Tapi dimiliki dulu baru kemudian boleh dijual sama orang lain. Ya, jadi itu diantara syarat dropship yang dibolehkan. Saya kira itu sekilas, wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas waktunya, Ustaz. Jelas sekali penjelasannya, Ustaz, tentang masalah cara berdagang Rasulullah SAW. Insya Allah kita semua akan dapat mengambil hikmahnya, Ustaz. Amin. Ada berapa banyak jamaah yang ingin filenya, Ustaz? Insya Allah nanti bisa dikirim ke
Ana Ustaz, ke email Ana Ustaz. Baik, khair insyaallah. Ya. Kedua Ustadz, insya Allah kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan Ustadz tentang yang masih temanya masih sama Ustadz, apa ada yang lain lagi Ustadz? Apa tambah lagi? Ada yang lain, kita berlanjut ke sirah Nabi yang lain. Oke, siap Ustadz. Kalau gitu kita tutup dengan doa Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma adfa'anna al-waba wal bala wal ghala wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.